sonar. Nah, kita akan mengenal apa itu sonar, bagaimana mekanisme kerjanya, apa perbandingan dari kekurangan dan kelebihannya, dan bagaimana hasil kerjanya. Nah, kita akan mengenal yang pertama, yaitu deskripsi apa itu sonar. Sonar adalah sound navigation technique. Ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi benda di bawah air. Nah, di sini dengan cara menentukan bunyi. Sonar tersebut menggunakan gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi, yang biasa disebut dengan ultrasonik. Nah, untuk mendeteksi keberadaan jarak, keberadaan arah, dan pemetaan objek di bawah air. Bekerja dengan cara memancarkan gelombang bunyi. Nah, biasanya ini adalah ultrasonik tadi. Nah, untuk menunggu gelombang tersebut terbentuk setelah mengenai objek, lalu objek target dan bagian kapal atau kapal selam lain atau ikan atau objek laut lainnya, dan cukup kembali menangkap parameter tersebut. Nah, yang kedua kita akan mengenal bagian-bagian apa itu alat-alat yang mendukung sonar. Nah, di sini sudah tergambar adanya gambar yang mendukung adanya alat sonar. Nah, yang pertama kita akan mengenal apa itu pemancar atau transmitter. Nah, transmitter ini menghasilkan pulsa atau gelombang suara yang dikirimkan ke dalam air lalu disalurkan ke transmitter. Nah, yang kedua kita akan mengenal apa itu transmitter. Nah, transmitter ini biasanya berada tepat di bawah kapal. Nah, transmitter ini untuk memancarkan gelombang suara yang disalurkan dari sang pemancar atau transmitter tadi, lalu mengubah energi listrik menjadi suara ketika memancarkan bunyi, dan mengubah energi suara menjadi listrik ketika menerima pantulan bunyi. Nah, transmitter ini gunanya juga untuk mengarahkan suara ke objek target. Yang ketiga, kita akan mengenal apa itu penerima receiver. Penerima sinyal pantulan dari target melalui transmitter. Nah, dari tadi pemancar, kemudian melalui transmitter, dan kemudian diterima oleh receiver. Nah, ini untuk menerima sinyal pantulan dari target melalui transmitter atau hydrophone. Nah, ini untuk memperkuat dan memfilter sinyal lemah. Jadi ketika bunyi dipancarkan, itu sinyalnya masih lemah. Nah, kegunaan dari penerima atau receiver ini adalah untuk memperkuat sinyalnya agar sampai ke layar monitor operator. Nah, yang keempat, kita akan mengenal apa itu prosesor sinyal. Nah, prosesor sinyal ini kegunaannya adalah mengolah sinyal menjadi informasi yang bening atau informasi yang sangat jelas dari arah, jarak, dan kekuatan pantulan. Yang kelima ada display monitor. Display monitor ini menandakan hasil deteksi dalam bentuk arah, jarak, kedalaman, dan kekuatan pantulan. Jadi ini sama saja dengan layar monitor yang dipegang oleh sang operator. Yang keenam ada sensor kendali. Sensor kendali ini digunakan operator untuk mengatur mode kerja. Nah, bagaimana mengatur semua sistem agar bekerja dengan baik. Nah, yang ketujuh adanya power supply atau unit daya. Unit daya ini sangat penting dikarenakan dia menyediakan dan mengatur daya listrik untuk disalurkan ke seluruh sistem. Nah, untuk seluruh sistem sonar ini tanpa adanya daya dia tidak akan bekerja. Nah, ini adalah komponen pendukung adanya hydrophone, kabel konektor, dan sistem bantu. Nah, yang kedua kita akan mengenal apa itu hydrophone. Nah, hydrophone ini adalah alat deteksi suara dan air. Ini adalah bagian-bagian salah satu dari sonar, bagian pendukung dari sonar. Nah, bagian ini dirancang khusus untuk digunakan di bawah air. Hydrophone dirancang dengan seluruhnya bahan air, biasa dari keramik atau kristal, atau besi, atau baja. Nah, karena dioksida bahan air ini dengan tekanan tinggi di laut. Nah, hydrophone ini akan diluncurkan ke dalam air laut. Nah, dengan laut semakin dalam, dia akan menerima tekanan laut yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dia harus menggunakan dengan suhu yang tahan air. Hydrophone seperti mikrofon yang menerima gelombang suara seperti suara kapal, suara ikan, atau gerakan air. Nah, dan mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik. Nah, ini adalah headphone. Selanjutnya kita akan mengenal apa itu headphone. Nah, headphone ini adalah sinyal listrik yang dihasilkan oleh hydrophone tadi biasanya sangat lemah. Nah, sinyal ini kemudian dikirimkan melalui kabel amplifier seperti ini ya. Nah, ini untuk menguatkan sinyal. Karena tadi sinyal yang dikirimkan oleh hydrophone sangat lemah. Nah, di atas kapal atau di stasiun peneliti daratan, di sini ada sang operator yang menerima suara tersebut menggunakan headphone. Nah, setelah diperkuat sinyal listrik ini diubah
menjadi suara yang bisa didengar oleh manusia melalui headphone yang digunakan sama operator. Nah, dan hasilnya akan ditampilkan secara visual di layar monitor berupa grafik frekuensi dan bisa diadaptasi sama operator sonar. Di sini kita akan belajar tentang letak hidrofon itu di sebelah mana. Nah, di sini adalah sonar yang terdapat hidrofon. Nah, yang pertama kita akan kenal di sini adalah lampu deteksi otomatis atau WHOI. Nah, lampu deteksi otomatis ini berfungsi sebagai penyangga dari segala bagian-bagian yang punya dan berfungsi agar seluruh alat itu mampu menyala dengan sempurna di permukaan air dan tidak terbenam. Nah, yang kedua adanya selang bergetah. Selang bergetah ini sebagai saluran penahan. Dia sifatnya sangat lurus, dia tidak lentur. Nah, di sini penyangga agar alat di bawahnya tetap lurus dan tidak tergoyahkan oleh arus laut. Nah, yang ketiga di sini ada bola flotasi baja. Nah, bola flotasi baja ini penghasil dari apung agar bagian bawahnya alat tidak terbenam terlalu dalam ke dasar laut. Nah, ini sifatnya ini sangat ringan. Dan bola flotasi baja ini terkait oleh selang bergetah. Nah, ini itu selang bergetah, makanya dia tidak mengapung ke atas. Nah, yang ketiga adanya hidrofon. Hidrofon ini di sebelah sini. Nah, hidrofonnya adalah pendeteksi utama suara. Di dalam air dia mendeteksi suara diubah menjadi sinyal listrik, kemudian didalirkan dan disimpan lalu ditampilkan ke layar dan bisa didengar. Nah, di keempat ada pelepasan tandatan. Alat pelepasan tandatan ini digunakan otomatis jika motor tetap tersangkut oleh kena air dan juga bertahan dari ini akan melepaskan ikatan agar semua hasilnya tidak sia-sia dan sampai ke tangan operator. Nah, transmitter ini adalah pemancar atau pengirim sinyal yang letaknya di dalam kapal. Nah, transmitter ini berupa gelombang suara yang memancarkan gelombang suara dari atas kapal menggunakan gelombang ultrasonik, gelombang yang sangat tinggi. Nah, yang tidak terdengar oleh manusia, penghasil gelombang suara tapi yang dikirimkan ke air melalui transducer. Nah, transmitter ini bunyinya adalah memancarkan suara ultrasonik tinggi dan dia menghasilkan gelombang suara peak. Nah, yang dikirimkan oleh ke transducer. Nah, transducer tadi letaknya di bawah kapal, dia akan mengirimkan ke situ. Nah, selanjutnya kita akan mengenal apa itu transducer. Nah, tadi sudah sempat kita bahas, transducer tadi letaknya di bawah kapal. Nah, transducer ini bunyinya mengubah suara menjadi lebih kuat. Tadi suara yang dihasilkan oleh transmitter akan diterima oleh transducer. Nah, kemudian akan diperkuat oleh transducer ini dan dia akan mengubah energi listrik menjadi suara ketika memancarkan ini. Sebaliknya, dia akan mengubah suara menjadi listrik ketika sudah mengenai objek tujuan, objek target tujuan, dia akan membuat suara menjadi listrik. Nah, dan tersebut akan diluncurkan ke sang operator yang memegang layar monitor. Nah, selanjutnya kita akan mengenal mekanisme sonar aktif. Nah, ini sudah terdapat gambar dari mekanisme cara kerja sonar aktif yang kita akan bahas dan kita akan mengenal sonar aktif itu apa. Nah, sonar aktif ini memiliki kemampuan untuk mengirim dan memancarkan gelombang suara dan menerima sinyal pantulan. Nah, sonar aktif ini ada tiga baliknya. Dia memancarkan bunyi lalu diterima oleh target dan kemudian dipantulkan kembali. Itu. Nah, bunyi dimancarkan oleh transmitter, kemudian diterima oleh transducer dan diperkuat dan memiliki sinyal listrik yang mengubah dan memancarkan suara menjadi lebih kuat dan diarahkan ke objek tujuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana mekanisme atau cara kerja sonar aktif. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Kita akan membahas bagaimana sonar aktif ini bekerja. Nah, yang pertama adalah transmitter. Transmitter ini terletak di atas kapal. Nah, kemudian yang kedua adanya transducer. Nah, ketika gelombang suara sudah dipancarkan oleh transmitter, maka akan diperkuat oleh transducer. Kemudian gelombang suara akan diarahkan ke objek tujuan. Di sini terlihat objek tujuan adalah sebuah ikan. Nah, ini adalah objek tujuan atau objek target sasaran, ya. Kemudian ini dipantulkan
dia diterima oleh detektor penerima. Kemudian sang operator penerima akan memvisualkan gambarnya di layar monitor. Nah, ini adalah layar monitor sonar aktif. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita akan membahas. Mulai dari yang pertama, kita akan membahas bagian tengah terlebih dahulu. Di bagian tengah ini ada titik kecil di tengah ini adalah posisi kapal kita sebagai titik pusat. Nah, yang digambarkan ini menunjukkan jarak dari kapal. Di sini juga ditera adanya angka ada 0,25 sampai 1,00 jaraknya. Dan layar ini hanya bisa mendeteksi sampai 1,00 jarak dari kapal. Nah, angka di sini menunjukkan arah seperti kompas dari 240 sampai di 300. Sini adalah angka yang menunjukkan arah kompas. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang warna pada gambar. Nah, di sini sudah ada warna pada gambar, ada warna biru, merah, kuning, dan ini ada artinya masing-masing. Nah, yang berwarna dan gambar warna biru gelap ini adalah ada yang tenang dan tidak ada benda di dekatnya. Nah, kemudian warna kuning dan warna merah di sini ini adalah benda atau struktur yang berada di dasar laut atau di dalam air. Nah, semakin terang warnanya, semakin besar atau bendanya. Jadi warna kuning adalah benda yang hampir berada di permukaan, sedangkan yang warna merah itu adalah benda yang berada jauh di dasar. Yang ketiga adalah informasi di sisi kanan dan kiri. Informasi di sisi kanan dan kiri ini adalah kita mulai dari sisi kiri terlebih dahulu. Ada REN, string, full, game, TVG, ada SEA, dan RAIN dan ER. Nah, RAIN di sini adalah jarak maksimum yang bisa kita lihat. Seperti tadi yang sudah kita bahas, di sini jarak maksimumnya adalah 1,00. Nah, ini adalah jarak per mil. Nah, range atau cincin lingkar sebelah ini menunjukkan jarak mengukur jarak dari benda atau kapal lain. Dengan ada kapal di sini, maka jaraknya yang kapal kita adalah 0,75. Gitu. Nah, jadi yang selanjutnya adalah gauge. Gauge ada 77 di sini adalah tingkat kepekaan air laut. Dengan kita posisinya di situ ada tingkat kepekaan air laut. Dan selanjutnya ada C di sini adalah kondisi laut dan cuaca saat kita di posisi ini, apakah cuacanya sedang baik, buruk, atau sedang hujan atau sedang panas. Nah, semakin ke kanan semakin baik cuacanya, semakin ke kiri semakin buruk cuacanya. Nah, yang IR ini adalah menghilangkan menghilangkan gangguan agar sinyal dan agar bisa membantu untuk layar bisa bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan sonar aktif. Nah, sonar aktif ini mempunyai tujuan yaitu mendapatkan posisi, jarak, dan bentuk objek di bawah air secara instan dan akurat. Secara sederhana, tujuan sonar aktif adalah melihat kondisi sebuah objek di bawah air. Nah, dan dengan menggunakan suara. Nah, yang pertama bisa untuk mengukur jarak kedalaman laut. Dan yang kedua adalah navigasi tentang keselamatan pelayaran bisa mendeteksi di tangan dengan kapal seperti gunung laut, terumbu karang, atau berbagai kapal karang dan bisa menghindari kecelakaan. Yang ketiga adanya industri perikanan komersial. Tujuannya adalah digunakan oleh nelayan seperti sonar ini bernama fish finder untuk mendeteksi keberadaan, arah, pergerakan, gerombolan ikan secara tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang sonar pasif. Nah, sonar pasif ini adalah sistem sonar yang tidak memancarkan suara. Berbeda dengan sonar aktif tadi, dia ada berbalik, dia ada memancarkan suara, lalu dimatikan, lalu menerima. Sedangkan sonar pasif ini tidak memancarkan suara sama sekali. Dia hanya menerima suara dan merekamnya. Nah, sonar pasif ini berfungsi sebagai telinga raksasa. Nah, yang super sensitif di bawah air laut. Jadi suara sekecil mungkin itu bisa diketahui oleh sonar pasif, bahkan dari jarak jauh, bahkan dari lintas samudra. Nah, ini untuk mendapatkan suara-suara yang dihasilkan oleh objek lain atau objek target yang akan kita tuju. Nah, sonar pasif ini gunanya juga bisa untuk mencari target seperti kapal selam militer. Biasanya cocok untuk digunakan oleh kapal selam militer. Nah, kenapa harus digunakan kapal selam militer? Karena ini bersifat diam, tidak memancarkan suara. Dia harus bergerak mengendap-endap tanpa terdeteksi oleh musuh. Selanjutnya, di sini adalah cara kerja sonar pasif.
Nah, di sini sudah ada gambar bagaimana cara mekanisme sistem perjalanan secara pasif. Nah, di sini ada gambar yaitu objek sasaran bisa bersuara dan menerima monitor. Nah, di sini sudah ada objek sasaran. Objek sasarannya adalah bium atau pampus atau lumba-lumba yang mengeluarkan frekuensi suara. Nah, suara yang dihasilkan oleh objek sasaran adalah suara yang akan diterima oleh kita. Dia akan diterima oleh sang penangkap suara. Lalu bunyi dideteksi oleh hidrofon dan di dalam air lalu sebagai medium yang menangkapnya. Nah, sinyal tersebut diketahui oleh operator. Nah, jadi ketika objek sasaran sudah mengeluarkan suara, maka suara itu akan ditangkap dan diketahui oleh sang operator lalu divisualkan melalui monitor. Nah, monitor yang terpasang di kapal menangkap dan terdeteksi sebelum suara ini di layar monitor informasi yang ditampilkan berupa grafik atau gambar. Nah, yang menunjukkan keberadaan arah, kekuatan suara dari objek tersebut yang mengeluarkan suara, yaitu ikan tadi, bisa dari ikan hiu, ikan paus, ataupun lumba-lumba. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membaca layar monitor sonar pasif. Nah, di sini sudah ada layar monitornya. Nah, kita akan membahas satu persatu bagiannya. Kita mulai dari bagian pertama, ada grafik berwarna di atas. Di sini sudah ada grafik berwarna di atas ya. Di sini ada sumbu horizontal seperti ini dan ada sumbu vertikal ini menunjukkan kekuatan suara. Nah, sumbu horizontal ini menunjukkan arahnya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, sedangkan sumbu vertikal ini menunjukkan kekuatan suara. Semakin ke atas, semakin kencang suaranya. Di sini ada suara 50 sampai 10. Nah, dan kita akan mengenal karena di sini ada warna, kita akan mengenal arti-arti setiap warna. Nah, di sini ada biru gelap, ada kuning, ada merah. Jadi masih ada 3 warna lagi. Nah, biru gelap ini adalah suara yang sangat lemah di sini. Tidak ada yang mengeluarkan bunyi. Otomatis tidak ada objek yang mengeluarkan bunyi. Nah, dan kuning di sini ada suara yang cukup kuat, artinya tidak akan di arah itu bunyi. Sedangkan yang merah adalah suara yang sangat kuat sekali, sehingga itu adalah objek yang biasanya mengeluarkan frekuensi yang tinggi, misalnya seperti lumba-lumba, ada paus, seperti itu. Nah, untuk gadis menunjukkan jenis suara, misalnya suara mesin, kapal, mesin, atau berparang. Jadi sudah ada gadis yang menunjukkan adanya suara kapal, mesin, ataupun berparang. Nah, yang selanjutnya ada B, grafik di bawah. Grafik di bawah ini adalah dipasang suara selama 60 detik. Nah, garis kuning seperti ini menunjukkan di mana suara paling kuat. Semakin dia naik, semakin suaranya makin kuat. Nah, suara di sini yang kuat adalah di 180 derajat. Nah, puncak tinggi artinya adalah sumber suara yang jelas di arah itu. Nah, di sini puncak tertinggi di sini adalah suara yang sangat jelas. Nah, jika 10 di sini sangat dekat, maka semakin tinggi suara, semakin kuat suara tersebut bisa terdeteksi. Nah, informasi di sisi kanan di sini adalah data sasaran. Ini adalah data yang tercatat. Nah, B ada BNB, ada BNP, ada PNB. Nah, kita mulai dari BNP terlebih dahulu di sini. Nah, BNP ini adalah arah benda. Bendanya adalah 0,45 derajat. Nah, arah benda kita. Nah, RNB adalah jarak dari kapal. Jarak dari kapal menuju objek yang mengeluarkan suara yaitu 120 km. Nah, sedangkan ANB adalah kekuatan suara. Semakin besar angkanya, semakin jelas suaranya. Contohnya, di sini sudah ada contoh yang diberikan di sini ada contoh. Nah, ada 0,98 arah bendanya sampai ke 180 km jarak dari kita, dan suara yang paling tinggi adalah 74 adalah suara kuat di arah 98 derajat dengan jarak 180 km. Yang selanjutnya ada informasi di sisi kiri atas. Di sisi kiri atas di sini. Sisi kiri atas. Nah, sini ada pasif sonar. Nah, ada raise, ada non octave, ada left dan long. Nah, sistem. Nah, kita akan membahas dari pasif sonar. Nah, pasif sonar ini tidak membacakan suara, dia hanya mendengar suara dari luar.
Nah, ini ada luar. Nah, lokal time adalah waktu sekarang, dan adalah waktu adalah waktu dan posisi kapal saat itu, di mana garis lintang bujurnya dan sistem sistem sangat kalau berfungsi dengan baik. Nah, dan selanjutnya kita akan ingin membahas tentang informasi di sisi kiri samping. Di samping di sini ada rate, bring, resolution, height, and noise trace video. Nah, kita akan mulai di range terlebih dahulu. Di sini ada 200 km. Nah, jarak maksimum yang bisa deteksi adanya suara-suara yang muncul di bawah air. Nah, di kiri 360 derajat kita ada sulit yang mengangkat pada objek target. Nah, resolution height adalah kategori jenis monitor. Dia ada monitor yang tingkat tinggi. Nah, dan noise trace video, dia ada penyarian bising gangguan visual. Jadi dia menyeimbangkan adanya gangguan-gangguan yang kita akan dengar yang selain dari objek sasaran kita. Ada beberapa perbandingan dari sonar aktif dan sonar pasif. Nah, ada perbandingan dari segi fisik, dasar mekanisme, dan yang kedua ada kerahasiaan, yang ketiga ada penentuan hasil. Nah, dari yang pertama dari prinsip dasarnya tentu sangat berbeda. Yang sonar aktif dia menghasilkan suara dan menangkap pantulan, sedangkan sonar pasif tidak mengeluarkan gelombang suara dan mengeluarkan gelombang bunyi. Dia hanya menerima bunyi saja, dan dia hanya menangkap suara saja tanpa mengeluarkan bunyi yang bising. Yang kedua, dari segi kerahasiaan tentu berbeda. Yang sonar aktif tidak rahasia, posisi bisa diketahui karena mengeluarkan gelombang suara. Dengan sonar pasif dia bersifat rahasia, tidak diketahui keberadaannya karena dia tidak memancarkan gelombang suara. Dia hanya diam lalu menerima dan merekam suara objek sasaran. Yang ketiga yaitu dari penentuan hasil. Penentuan hasil, nah sonar aktif dia instan dan sangat akurat karena dia memancarkan gelombang sendiri, sudah mengetahui objek dari hydrophone. Nah, sedangkan sonar pasif dia harus mencari objek yang mengeluarkan suara terlebih dahulu karena dia harus membutuhkan waktu dan menunggu kalkulasi TMA, target motion and analysis, untuk mengirimkan gelombang suara. Jadi ketika objek target tidak mengeluarkan gelombang suara, maka sonar pasif akan membutuhkan waktu yang sangat lama karena menunggu gelombang suara dikeluarkan oleh objek target. Selanjutnya ada kelebihan dari sonar aktif dan sonar pasif. Kelebihannya dari sonar aktif yaitu dia bisa memancarkan gelombang suara dan bisa mendengarkan pantulan kembali tanpa harus menunggu target untuk mengeluarkan suara. Yang kedua, bisa mendeteksi objek diam. Dia bisa mendeteksi objek diam karena objek diam juga bisa memancarkan suara. Nah, objek diam itu contohnya kapal bagai kapal, terumbu karang. Nah, objek bergerak bisa dari hewan laut, contohnya paus, lumba-lumba, ataupun hewan laut lainnya. Bisa juga dari kapal selam yang bergerak. Nah, ketiga, tidak tergantung suara target, tetap bisa mendeteksi karena semua target yang bisa bergerak ataupun tidak bergerak dia pasti akan memantulkan suara. Yang kedua ada sonar pasif. Kelebihannya yaitu dia boleh senyap, tidak diketahui oleh musuh. Nah, sonar pasif ini bisa mendengarkan frekuensi yang rendah, yang sangat jauh sampai di lintas samudera. Jadi suatu kecil mungkin dia masih bisa mendeteksi. Nah, adanya klasifikasi target operator di kapal bisa mengetahui jenis kapal, ya, dari kecepatannya, bahkan nama lambung kapal tertentu berdasar karakteristik mesinnya. Tentu kapal satu dengan kapal lainnya pasti ada karakter mesin yang berbeda-beda dan suara yang berbeda-beda. Itu bisa dideteksi oleh sonar pasif. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan. Nah, sonar aktif dan sonar pasif memiliki kekurangan yang berbeda-beda, memiliki kekurangan tersendiri. Kita mulai dari sonar aktif terlebih dahulu, bisa membuka posisi sendiri karena dia mengeluarkan pancaran gelombang ultrasonik yang sangat tinggi. Jadi dia sangat diketahui oleh musuh. Nah, kapal bisa langsung terdeteksi karena adanya gelombang suara. Dan yang kedua, bisa mudah dikelabui berdasarkan posisi yang terang-terangan karena mengeluarkan bunyi. Dan dia akan mengganggu ekosistem. Gelombang bunyi yang frekuensi sangat tinggi, dia akan mengganggu ekosistem lautan.
Nah, bisa dapat menyakiti telinga mamalia laut. Nah, sedangkan sonar pasif kekurangannya itu datanya tidak instan, karena dia harus membutuhkan paket yang mengeluarkan bunyi. Nah, dan mendengar suara-suara kebisingan makhluk laut lainnya. Kedua yaitu letak kebisingan tempat. Kebisingan tempat yaitu misalnya di jalur pelayaran sipil padat, di jalur perdagangan kapal, itu akan mengganggu suara-suara itu akan masuk di dalam sonar pasif. Dan kita harus memilah terlebih dahulu mana suara target, mana suara yang mengganggu. Di sini kita sampai di dampak variabel terhadap lingkungan. Nah, dampak variabel terhadap lingkungan karena kita menggunakan sonar yaitu bisa membawa dampak signifikan terhadap lautan, namun hampir tidak ada dampak pada daratan. Nah, dampak terbesar berpusat pada ekosistem bawah laut. Nah, karena gelombang suara ultrasonik, gelombang suara yang berfrekuensi sangat tinggi bisa merambat jauh lebih cepat dan kuat di dalam air laut. Nah, ketimbang di udara. Maka dari itu, dampak yang lebih besar adalah di ekosistem bawah laut. Nah, pertama adanya gangguan fisik terhadap mamalia laut bisa untuk membuat ikan jadi stres dan mati, dan bisa untuk mengganggu proses perkembangbiakan larva atau telur ikan, lalu mengubah ikan menjadi migrasi ke wilayah lain karena adanya suara bising. Nah, yang kedua bisa menghambat komunikasi mamalia laut, terutama kapal paus, menghambat mereka dalam mencari pasangan dan masuk anak serta mendeteksi mangsa. Yang ketiga bisa dari sektor ekonomi pasar pesisir kan akan imigrasi dan nelayan lokal akan mendapatkan penghasilan yang lebih sedikit karena ikannya akan imigrasi ke wilayah lain. Nah, dan akan mempengaruhi pasokan pangan laut dari masyarakat daratan sekitar atau masyarakat pesisir. Oke, sekarang kita masuk di fungsi simbol dan fungsi bagian yang pertama Krishnamurti. Yang pertama ada simbol yang dimiliki Krishnamurti. Di sini yang bagian adalah layar tampilan dan beberapa simbol. Yang pertama ada fungsi-fungsinya di sini di bagian atas layar simbol ada KTP, ada nomor ada simbol sinyal, ada simbol suara, ada lampu dan ada simbol penerangan. Setelah itu di bagian tengah layar ini ada iman, ada garis vertikal kotak, ada bentuk dan ada garis kalung. Yang kedua di sini ada tombol push pindah. Di sini di bagian-bagiannya ada tombol power, ada tombol sentuh dan ada tombol enter. Di sini tombol sentuh berfungsi untuk membuka menu peraturan. Setelah itu ada juga tombol enter. Di sini berfungsi untuk memilih atau mengkonfirmasi peraturan. Ada tombol power berfungsi untuk menyalakan dan mematikan arus. Setelah itu yang ketiga ada kabel penghubung atau transmisi. Di sini fungsinya untuk menghubungkan alat pertama dengan bagian bawah. Bagian bawah agar semua suara dan listrik bisa terkirim dengan lancar. Ada transducer atau sensor bawah. Di sini berfungsi untuk memancar penerima, yaitu memancarkan suara ke dalam air, menerima panggilan suara dari objek dan mengubah suara menjadi sinyal yang bisa dibaca di layar. Ada yang kelima yaitu pelampung pribadi. Berfungsi untuk membuat sensor tetap terapung dan tegak lurus di air agar suara bisa dipancarkan dengan benar. Yang keenam ada tali pengikat atau tali pengaman. Berfungsi agar air bisa diikat ke perahu agar tidak hilang atau terlepas pada tempat. Di sini ada tujuh. Ada braket atau pengikat. Di sini berfungsi untuk sebagai penyangga pemasang tempat pemasang. Ini untuk tempat memasang alat yang perahu agar posisinya dapat aman dan stabil. Yang kedelapan ada skru atau laut, berfungsi untuk mengucapkan kedudukan agar alat terpasang dengan kuat dan tegak baris. Oke, sekian dari